Mimi, Semoga aku nggak jadi gila. Buat 7 hari ke depan, aku harus bertahan di ruangan putih yang soundproof ini tanpa kontak dengan manusia dan stimulasi sama sekali. Karena ini berbahaya bagi psikologis, hal paling pentingnya, dokter di luar mastiin aku nggak jadi gila. Saya kerja di rumah sakit psikologis selama 23 tahun dan ini jauh lebih buruk yang pernah saya lihat. Apapun yang lebih dari 50 jam di ruangan putih begini bisa mendorong gangguan psikologis permanen. Dan aku bakalan lakuin 168 jam. Ada kemungkinan aku mulai hilang akal sehat dan mengidap yang disebut psikosis. Dan mereka harus ngeluarin aku karena bisa jadi gangguan permanen buatku. dia bertahan di kubur 7 hari. Apa ini lebih sulit? Ya, lebih sulit. Dia tidak dapat kontak sosial. Kalau otak tidak dapat masukkan informasi, maka akan menimbulkan kegilaan, memunculkan halusinasi, mengakibatkan paranoia. Dan yang aku punya buat bertahan seminggu hanyalah kasur buat tidur, notebook dan pulpen, botol air isi ulang, sikat dan pasta gigi, sabun batangan, toilet dan kamar mandi, serta wastafel. Di titik ini, jelas bagiku akan sulit buat menghibur diri di tantangan ini. Terutama di jam ke-9 saat aku lakuin ini. Kalian mungkin penasaran ada berapa keramik di dinding ini? Jawaban yang benar adalah 1900. Kalau mau ditambah atap dan lantai, maka jadi 2860. Tapi yang lebih penting dari itu semua, berdasarkan perutku, sekarang waktunya makan. Jadi kalau penasaran gimana aku makan di tantangan ini, ada jalur pengantar sepanjang lebih dari 100 kaki. Jadi aku bisa dapat makanan tanpa interaksi manusia. Kayaknya aku udah di sini sekitar 14 jam deh. Gila kan bahwa di titik ini aku udah tidur selama 2 jam? Sejauh ini, bagian tersulit tantangan ini adalah nggak ada yang ngasih aku makan. Kalau diingat harusnya aku makan lebih banyak sebelum masuk sini. Tapi ya bakalan bagus banget kalau segera ada yang ngasih aku makanan. Teman kalian udah lapar banget. Mantap. Kamu udah cuci tangan? Ya, pasti udahlah. Enggak, dia bohong. Kami bakal kirim makanan secara random biar dia nggak bisa nebak jamnya. Sekarang jam 6 sore dan kami ngirimin dia sarapan. Kapan teman-temanku bakal ngasih makanan? Aku lapar, aku lapar. Karena ruangan ini soundproof, walaupun makanannya udah ada, aku nggak tahu sampai aku cek 2 jam kemudian. Lapar banget nggak bisa jalan. Itu agak dramatis, bro. Ayolah. Saat akhirnya aku cek, aku nggak nyangka bakal ada makanan. Rasanya luar biasa. Maksudku dingin dan lembek, tapi aku pengen banget rasain ini. Ini luar biasa. Set ruangan tertutup ini beneran dirantai sama rantai besi. Kalau set ini kebakaran, kayaknya aku bakal terbakar hidup-hidup sebelum mereka bisa buka. Ngomong-ngomong, aku bakal mikirin hal lain aja. Beberapa jam ke depan, aku berusaha tetap terstimulasi sebisa mungkin. Lumayan keren. Dia tidak punya apa-apa, tidak ada yang bisa dia lakukan. Kalau dia sudah begini buat stimulasi mendasar, saya ragu dia bisa bertahan 7 hari. Menarik saat semua diambil dari seorang manusia. Sesuatu yang simple kayak piring besi aja bisa dianggap seru kayak iPhone. Dia akan merasa gelisah karena rasa bosan. Ini pengalaman yang nggak manusiawi banget. Aku mau tidur aja, terus lihat yang bakal terjadi. Kayaknya udah sekitar 40 jam di tantangan ini. Kelebihan 6 jam dari waktu yang Jimmy kira. Yang artinya sekarang sekitar jam 4 pagi di hari kedua. Sepertinya dia akan aman hari ini. Nggak tahu soal waktu membawa masalah baru. Apapun yang aku lakuin, aku beneran nggak bisa tidur. Lampu-lampu ini ngeganggu otakku. Mungkin aku rebahan aja selama 5 hari ke depan. Alasan dia mengidap insomnia adalah dia tidak perlu tidur. Dia mau tidur saja dan melewati hari, tapi yang harusnya dia lakukan adalah mencoba berkegiatan yang akan menyibukkan pikirannya saat dia terbangun. Dia manjat dinding. Itu kebutuhan alami manusia akan kebebasan. Naluri alaminya mengalami penurunan. Kenapa aku pikir tadi itu jam 4 pagi? Bukannya itu berarti 9 malam? Dan saat di sekitar waktunya makan hidangan pertama, itu jam 4.30 sore. Jangan salah sangka, makanannya kelihatan enak, tapi dingin banget. Mendingan kelaparan daripada ngabisin semua ini. Jadi, saat makanan keduaku tiba, aku ngerasa kayak baru lewat semenit. Apa yang dikirim pakai jalur pengantar? Bentar, udah berapa lama ini? Apa aku harus makan dua-duanya atau? Ini udah pasti hari kedua, pas aku dapat sarapan kedua. Tapi aku jarang sarapan banyak.